Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Khairuddin dari kelas TS22C. Di sini saya akan membahas tentang struktur beton pada Bayhatan Dam. Bendungan Bayhatan adalah bendungan pembangkit listrik tenaga air besar di Sungai Jinsa, bagian hulu Sungai Yangtze di Provinsi Xinhua dan Yunnan di Barat Daya Cina. Bendungan ini merupakan bendungan lengkung ganda setinggi 289 meter dengan elevasi puncak 827 meter, lebar dasar 72 meter, dan lebar puncak 13 meter. Pembangkit listrik tenaga air ini memakan biaya sebesar 220 miliar yuan atau 34,07 miliar dolar. Ini akan menjadi proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar kedua di Tiongkok setelah bendungan Tiga Ngarai setelah selesai dibangun. Kemudian ada proses pembuatan Bayhetan Dam. Yang pertama adalah pembuatan terowongan, membuat terowongan pengalihan untuk arus dari sungai. Hal ini dilakukan agar tempat pengerjaan dari bendungan bisa dikosongkan dari air dan melancarkan pekerjaan bendungan. Biasanya pembuatan terowongan ini melibatkan peledak untuk memudahkan pekerjaan. Hal ini akan terus dilakukan hingga ujung terowongan. Untuk memperkuat terowongan ini, tiap inci dari bangunan akan dibeton supaya mampu menahan debit air dari Sungai Jinsa. Yang kedua, pembangunan pondasi. Pembangunan pondasi ini terbagi menjadi dua, mulai dari pemasangan rangka dan juga pengecoran. Biasanya pembangunan bendungan megah seperti Bayhatan ini merupakan beton suhu rendah. Pemilihan beton tersebut dikarenakan spesifikasi yang lebih rapat, mencegah dari kebocoran, dan retakan kecil, karena partikel semennya yang sangat rapat. Kemudian ada pembuatan bendungan. Untuk membuat bendungan beton ini merakat kuat di kedua sisi daratan. Pertama-tama, kedua sisinya dihancurkan sedikit miring yang nantinya akan menjadi penjepit bagi struktur bangunan utama supaya bisa menahan debit air dengan sempurna. Jika pengaitnya sudah selesai, maka pembangunan bendungan bisa dimulai dengan aman untuk pembangunan bendungan raksasa. Proses pembangunan bendungan dilakukan dengan cara mengisi blok per blok yang sudah diperhitungkan dengan matang. Jika ini memang terlihat rumit, tetapi jadi yang paling efektif karena memberikan waktu untuk tiap blok yang mengering. Jika bangunan sekaligus dibeton, akan lebih mudah menyerap panas dan menimbulkan retakan yang tidak diinginkan. Kemudian ada pemasangan pipa. Pemasangan pipa ini sangat penting karena air mengalir ke turbin yang menjadi mesin pengantar listrik. Pemasangan turbin ini dilakukan dengan sejajar supaya aliran yang digunakan hanya satu aliran saja. Terowongan Bayhatan untuk menampung 16 unit pembangkit listrik yang sangat besar, dua pembangkit listrik super panjangnya 438 meter dan tinggi 88,7 meter dibangun di bawah pegunungan di kedua sisi bendungan, menjadi pembangkit listrik bawah tanah terbesar di dunia. Total panjang terowongan untuk pembangkit listrik dan pengendalian banjir adalah sekitar 217 km, setara dengan jarak dari Shanghai, Tiongkok Timur ke Ningbo. Dari ruang bawah tanah membutuhkan penggalian 25 juta meter kubik, cukup untuk membangun 10 piramida Mesir. Kemudian ada fungsi dari Bayhatan Dam. Bendungan ini juga merupakan bagian dari koridor energi bersih terbesar di dunia yang bergabung dengan proyek pembangkit listrik tenaga air besar lainnya seperti Bendungan Tiga Ngarai, Bendungan Pudongde, Bendungan Siluodu, dan Bendungan Xiangjiaba. Semuanya terletak di sistem sungai yang sama untuk memproduksi dan mentransmisikan energi energi terbaru dari wilayah barat yang kaya sumber daya hingga kota-kota di timur. Selain pembangkit listrik, proyek pembangkit listrik tenaga air juga menyediakan
pengendali banjir, peningkatan navigasi, dan pemblokiran pasir. Kemudian ada PLTB Hetan, pembangkit listrik tenaga air yang terletak di perbatasan Provinsi Xinhua dan Yunnan ini akan menjadi total kapasitas terpasang sebesar 16 juta kilowatt yang dihasilkan oleh 16 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masingnya 1 juta kilowatt, yang merupakan kapasitas unit tunggal terbesar di dunia. Masing-masing unit pembangkit memiliki tinggi lebih dari 50 meter dan bobot lebih dari 8.000 ton, setara dengan bobot kapal. Manfaat dari PLTU Bahetan. Fasilitas ini menghasilkan listrik dengan manfaat 16 turbin, masing-masing berkapasitas pembangkit 1 gigawatt, sehingga kapasitas pembangkit menjadi 16.000 megawatt. Dalam hal kapasitas, PLTA ini merupakan pembangkit listrik tenaga air terbesar kedua di dunia setelah Bendungan Tiga Ngarai. Diperkirakan menghasilkan 62,44 miliar kilowatt per tahun dan akan menghemat sekitar 90,45 juta ton batu bara per tahun. Dan akibatnya mengurangi emisi karbon tahunan sebesar 248,4 juta ton. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.